Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudari-saudaraku, selamat Paskah, selamat Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini Minggu, tanggal 9 April 2023, kita bersama-sama kembali merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini tentunya tentang kisah kebangkitan dari Injil Suci menurut Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 9. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kisah tentang kebangkitan Tuhan yang kita dengar hari ini dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Dari sabda Tuhan yang kita dengar hari ini dari ayat 1 sampai ayat 9, kita bisa mendengar tadi ada setidaknya 5 kali sebutan murid yang lain, murid yang lain, murid yang lain. Tentunya ada maksud dari penginjil Yohanes mengapa penginjil Yohanes menyebutkan lebih dari 3 kali menyebut murid yang lain. Saudari-saudaraku yang terberkati, ketika kita semua sudah menyediakan diri dibaptis, berarti kita bersedia dan mengatakan ya untuk mengikuti Tuhan. Ketika kita semua sudah dibaptis, kita menjadi milik Tuhan. Ketika kita semua sudah dibaptis, kita semua ditebus oleh darah Tuhan. Dan kalau kita sudah ditebus oleh darah Tuhan, maka kita menjadi milik Dia yang telah menebus kita. Maka ketika kita semua dibaptis, kita mengikuti Tuhan, menjadi murid Tuhan. Saat penginjil Yohanes menyebut murid yang lain, maka sebenarnya ia pun ingin mengajakmu, mengajak saya dan kita semua yang adalah murid-murid Tuhan untuk ikut dalam kisah kebangkitannya, mengikuti alur demi alur, hingga sampai yakin sungguh bahwa Yesus sungguh bangkit. Dan dalam peristiwa kebangkitan Tuhan dalam beberapa hari ke depan, kita juga akan selalu didengarkan oleh kita semua. Kita selalu bisa mendengar kisah-kisah kebangkitan Tuhan itu. Supaya apa? Supaya ketika kita mendengar kembali kisah-kisah kebangkitan Tuhan itu, kita dibuat yakin bahwa Yesus memang benar mengalami sengsara wafat namun bangkit pada hari yang ketiga. Dikisahkan tadi dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian.
Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Kebangkitan Tuhan Yesus ternyata bukan hanya kisah tentang Tuhan Yesus dan para muridnya, ke-11 muridnya, tapi juga kisah kita yang telah dimeteraikan oleh darahnya. Di mana setiap detil hidup kita dengan segala kerapuhan, dosa, dan kelemahan kita telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka hendaklah kita hidup dengan penuh sukacita dan damai-Nya. Hidup dengan penuh harapan. Sebab, saudara-saudariku yang terberkati, iman akan Tuhan yang bangkit ini menyuburkan harapan kita. Ya mungkin saat ini kita sedang mengalami masa sulit, masa-masa yang titik terendah dalam hidup kita, masa kepenatan, masa kebosanan, segala hal hidup mengalir begitu saja tanpa makna. Kita tetap berpengharapan bahwa akan terjadi saat pemulihan, akan tiba masa sukacita pada waktunya. Inilah yang menjadi pesan kebangkitan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini, bahwa iman akan kebangkitan Tuhan menumbuhkan dan menyuburkan pengharapan kita ketika kita harus menghadapi masa-masa sulit di dalam hidup kita. Sebab kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memenangkanmu, memenangkan kita. Maka mari kita hidup dalam sukacita pasca kebangkitan Tuhan. Walaupun kita punya masalah dengan ragam macam levelnya, tetaplah ingat untuk bersukacita bahwa Tuhanmu, Tuhan kita telah bangkit. Dan kita yakin bahwa kuasa-Nya akan bekerja atas hidup kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan akan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Engkau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, dan selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan. Kristus bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya.